permasalahan tanaman padi yang tanahnya itu asam-asaman. Ini kan yang kemarin itu sudah saya review dan saya jelasin cara pembenahannya dan cara mengatasinya, sudah saya review di video sebelum, di video yang lain kemarin. Ini milik tetangga sawah saya dekat, yang sebelah sana itu milik saya, ya kurang lebih jaraknya itu 10 meteran lah. Ini kan yang punya ini baru termasuk, ini kan tanah ini baru dibeli, kemungkinan ya baru tanam itu 2 kalian ya. Kalau dengan saya itu begitu mengenal. Nah, ini kan kemarin itu kan dipupuk lagi yang kedua. Terus tanaman ya kurang lebih ini sudah 5 harian lah, hampir 1 minggu setelah pemupukan yang kedua. Tapi benar yang aku jelasin yang video yang lain itu, kalau pemupukannya itu salah, pemberian nitrogen itu terlalu tinggi, memang dampaknya memang langsung terdampak. Ini memang real, nyata, bukan kok ini bohongan. Nah, ini fakta di lapangan ini. Untuk teman-teman supaya itu berhati-hati kalau menghadapi tanah asam-asaman. Kalau pemupukan nitrogen terlalu tinggi, akhirnya itu bukannya malah hijau, tapi malah jadi tanaman ini kelihatannya jadi merah. Kelihatan itu seperti merah, nggak mau hijau. Setelah dipupuk nggak mau hijau, malah tambah merah. Akhirnya tanaman ini kan waktu kemarin itu saya lihat itu perbandingan pupuk itu kemungkinan 1:1. Terus ya kenapa saya kok nggak ngasih tahu? Nah, soalnya pemberitahuan secara langsung itu biasanya gampang-gampang susah. Kadang petani itu dikasih tahu malah gini, sok pintar. Nah, akhirnya kan begitu. Saya sebenarnya kalau di fakta di lapangan seperti ini saya itu jarang yang mengasih saran. Kalau memang orang itu bertanya ya saya kasih tahu. Kalau memang itu nggak bertanya, aku nggak mau mengasih tahu. Kadang itu juga kadang orang itu dikasih tahu malah emosi. Nah, akhirnya jadinya kan malah nggak enak. Mendingan saya review di video. Kalau memang di video itu, kalau memang orang itu ingin mengetahui, dia pasti ingin mendengarkan. Kalau memang orang itu nggak kepingin mengetahui, ya paling di scroll aja. Nah, seperti itu. Saya itu lebih suka di video. Kalau memang ada orang yang suka ya didengerin, kalau nggak ada yang suka ya nggak masalah. Nah, daripada jelasin di lapangan. Kalau yang sering sudah mengenal saya itu sering bertanya sama saya itu, sebelah sini ini yang masih hijau ini kan, ini deket, ini tunggal, istilahnya itu sama saya itu perbatasan. Nah, istilahnya orang Jawa itu tunggal galeng lah ibaratnya. Itu dia itu sering bertanya, wah ini kok tanaman seperti ini harusnya gimana, dipupuk gimana. Itu sering saya ditanyain seperti itu kalau sudah orang yang sudah kenal. Nah, ya akhirnya kalau teman-teman itu ya mudah-mudahan untuk penanganan ini sudah saya jelasin di video yang lain. Itu saya penanganan supaya tanaman ini bisa pH asam-asaman atau pH itu yang drop itu bisa normal. Itu saya sudah jelasin. Memang ini airnya ini banyak,
istilahnya itu dalam airnya. Tapi di sini itu gampang-gampang susah. Saya juga itu gini, air ini kan di sawah daerah sini itu hanya mengandalkan air hujan. Kalau memang benar ini harus dikeringkan, nah ini saya jelasin untuk di wilayah saya ini, di wilayah daerah sini ini tidak ada sistem pengairan, hanya mengandalkan air hujan. Ya memang bagus kalau memang air, kalau tanah ini dikeringin terus diberikan apa ya untuk pembenah tanah atau untuk memperbaiki pH tanah, ya memang bagus. Tapi kalau posisi sudah kering, nah air kan dibuang. Kalau air sudah dibuang, posisi nggak ada hujan. Kalau memang di sini tuh hujan itu sulit, kadang itu. Nah ini posisi kemarin kan sering hujan. Ini sudah 1 hari ini nggak ada hujan. Biasanya ini lama. Nah, biasanya kalau nggak hujan itu terus lama, kadang itu sampai 20 hari, 1 bulan itu kadang itu belum ada turun hujan. Kalau air sudah terlalu dibuang, akhirnya yang lain ada airnya, ini kan terlalu sudah kering. Akhirnya dampaknya itu dia susah sendiri, mau dibelikan dari mana, air belum tuh, hujan belum turun, akhirnya jadi susah. Ya tetap kalau saya juga tetap bertahan, mempertahankan air karena air itu yang diutamakan. Nah kalau untuk memperbaiki asam-asaman, nah kadang itu meskipun ada airnya, kalau memang itu pemupukannya benar, pembenahannya benar, itu biasanya tidak, sebenarnya ya juga bisa maksimal lah. Itulah penjelasan saya ini dari fakta dari lapangan. Ini bukan kok ini apa sebuah teori atau apa, memang benar. Nah ini nyata. Nah seharusnya tanaman ini udah kelihatan hijau, tapi kok malah merah setelah dipupuk. Nah, oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman, bisa menjadi pembelajaran lah untuk kita menjadi petani. Salam sukses, salam hijau daun.